warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai atau berdoa dimulai, Ibu mau ngabsen dulu. Alfian Alfarezi, Hansah, Lia, Marwah. Alhamdulillah ya hadir hampir 75% hadir. Agar pembelajaran ini lebih baik lagi dan pembelajaran ini ilmunya bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM-nya. Ya, siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Untuk kebiasaan kita baca surat Takin aja sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ayo langsung, siapa yang bisa? Ya. Betul sekali. Berapa nilainya? 100. Nah, Ibu ada pertanyaan juga sebelum memulai Ibu menerangkan. Pertama, mengapa penting membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Cung yang tahu? Apa nih? Bagus, alhamdulillah nilainya 1 juga. Selanjutnya, apa dampaknya jika kita salah membaca hukum tajwid dalam Al-Quran? Jawab. Ya, jawabannya? Iya, nanti kalau kita tidak dengan tajwid maka membacanya akan salah dan tidak benar ya tajwidnya. Nah, karena Ibu akan menerangkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran surat Takin dengan tartil dan tajwid yang benar. Kedua, peserta didik dapat mengetahui dan memahami hukum bacaan sukun atau tanwin dan qalqalah yang terdapat pada Quran surat Takin. Ketiga, peserta didik dapat menulis Quran surat Takin dengan baik. Keempat, peserta didik dapat menghafal Quran surat Takin beserta artinya dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang surat Takin. Ada yang pernah tahu apa arti surat Takin? Wah, ya, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita akan menerangkan tentang surat Takin. Surat Takin adalah surat yang ke-95. Surat Takin terdiri dari 8 ayat. Surat Takin diturunkan di kota Mekah. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nah, nama Takin terambil dari yang pertama bunyinya apa? Ya, betul. Selanjutnya kita akan mendengarkan, menyimak surat Takin melalui video ini. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul adzim. Kita sama-sama membaca surat Al-Atin dengan tajwid yang benar dan dengan tampil ya. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Mari kita baca artinya sama-sama. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebenar-benarnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa alasanmu, wahai Muhammad, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Alhamdulillah. Surat Atin, surat Atin, artinya watin, terdiri dari 8 ayat. Surat Atin 95. Surat Atin termasuk golongan surat Makkiyah. Tepuk tangan dulu, biar ngantuk. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang contoh kesalahan dalam membaca Quran surat Atin dan akibatnya. Pertama ada pembacaan, yaitu dalam surat Atin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sini tadi Ibu sudah membaca surat Atin ayat 4. Apakah ada kesalahan dari kata-kata atau ucapan Ibu tadi? Kira-kira di mana kesalahan Ibu? Siapa yang tahu kesalahan Ibu di mana? Harusnya bagaimana dibacanya? Laqad, iya betul. Ibu harusnya membacanya dengan qolan. Qolan itu apa? Dipantulkan. Iya, laqad. Ya, jadi Ibu kelihatan ya qolannya. Ibu juga akan melihat akibat dari kesalahan membaca Al-Quran tidak benar. Nah, kita lihat kesalahan makna. Jika hukum tajwid tidak diterapkan, maka ayat bisa kabur atau berubah. Nah, tadi berubah yang pertama ya, karena itu tidak membaca dengan qolan, jadi berubah. Lihat makna dan artinya itu berubah. Tajwidun mati dan tanwin itu ada berapa? Kalian tahu? Ada 4. 1 idhar, 2 3 4. Iya, betul. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 ya. Nah, yang akan diterangkan nanti, Ibu akan menerangkan tentang izhar, ikhfa, dan qalqalah ayat saja ya. Hukum bacaan qalqalah. Nah, hukum bacaan qalqalah itu artinya adalah memantul atau dipantulkan. Membaca huruf tersebut terutama berada pada posisi sukun, tidak ada harokat seperti tadi laqad ya. Huruf qalqalah ada 5, apa saja? 1 2 3 4 5. Nah, jenis-jenis qalqalah juga ada 2. 1 kubro. Apa aja? 1 kubro, 2 sugro. Yang kubro artinya apa? Siapa tahu? Baca coba. Siapa yang tahu kubro artinya? Boleh ya? Baca artinya kubro.
ketika huruf qalqalah berada di akhir kata dan terdapat sukun di belakangnya. Ya. Selanjutnya qalqalah sugro. Oleh siapa? Afian. Baca aja langsung. Terjadi ketika huruf qalqalah berada di tengah atau awal kata namun ada harokat atau mad di depannya dan suaranya tidak terlalu keras seperti qalqalah kubro. Ya, jadi qalqalah sugro itu berada di tengah atau awal kata. Ya, itu namanya qalqalah sugro. Bisa menyimpulkan? Bisa ya, mengerti ya? Apa ada yang belum ngerti? Paham? Paham. Alhamdulillah. Lanjut. Di sini ada contoh-contohnya. Kalian bisa memperhatikan apa saja sih contohnya bacaan tadi IPA, IDA, dan qalqalah. Nah, di sini ada bacaan laqad. Apa itu hukumnya laqad? Qalqalah. Lanjut ada bacaan khalaqna. Qalqalah pinter. Ada kalimat azlun ghairu mamnun. Dibaca apa? Idha. Bacaannya harus jelas. Betul sekali. Lanjut. Selanjutnya, apa ada yang bertanya sebelum lanjut? Ibu mau menerangkannya. Ada yang mau bertanya? Kok belum paham? Ada? Tidak ada. Paham? Paham. Lanjut ke tartil. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan, jelas, dan dengan memperhatikan setiap huruf. Tanda bacaan serta hukum tajwid dalam tartil setiap huruf dibaca sesuai dengan maksud dan sifatnya, serta dengan memperhatikan panjang pendeknya mad dan mu'akhar. Jadi tartil itu membacanya harus apa? 1. Pelan. 2. Jelas. Terus memperhatikan apa? Setiap hurufnya, tanda bacanya, hukum tajwidnya harus diperhatikan. Karena kalau kita salah membaca Al-Quran, maka hukum tajwidnya tadi seperti tadi akan berubah. Paham sampai sini? Coba tepuk semangat lagi deh, biar semangat ya, jangan ngantuk. 1, 2, 3. Ayo kompak, satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, di sini ada langkah-langkah menghafal surat Atin agar benar ya. 1. Membaca surat Atin harus apa? Berulang. Ya, jadi baca surat Atin harus berulang-ulang agar lancar. Tidak cukup sekali 2 kali, harus berulang-ulang. Selanjutnya menghafal secara berkelompok. Ya, boleh menghafal secara berkelompok yang akan ibu nanti bagi kelompok. Akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok masing-masing ya. Ada yang 4, ada yang 3. Nah, kelompok pertama yaitu Albira, Rahma, Alfian, Mota, Wadi, Sofia. Coba gabung ke kelompoknya. Kelompok 1. Ya. Tugasnya adalah kalian mencari hukum tajwidnya tadi apa aja yang harus cari? IPA, IDHA, qalqalah. Nah, nanti kalian untuk menunjukkan tajwidnya boleh ininya dikasih tanda ya, sama spidol atau pulpen boleh ya, kasih tanda ya. Yang mana misalkan hukum qalqalah yang mana, hukum IDHA yang mana, hukum IPA-nya yang mana. Kalian kasih tanda sama pulpen atau pensil. Nah, nanti pindahkan ke sini, pindahkan ya. Sini. Ya, misalkan begini ya. Kalian tandain ini lapor ya. Ya, kalian tandain ini. Ya. Nah, di sini ditulis ya di sebelah kiri ya. Ditulis di sebelah kiri. Ini ya. Hukumnya apa? Lakon misalkan qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Inna wazzaitun demi gunung Sinai dan demi negeri yang awal ini.
Oh, dengarkan yang lain, menyimak. Betul, kalau ada kesalahan misalkan. Yang bisa acung kelompok yang Wajah itu bukan idhar. oh iya betul. Jadi tadi katanya wajah itu bukan idhar. Iya, ya, betul ya. Silakan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempatnya pada tanggal Betul. apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari atau merasa sekali. Betul tidak bacaannya? Kelompok yang lain? Presentasi sudah selesai dilaksanakan dan kalian sudah paham dan mengerti, juga sudah hafal ya bacaan surat Atin dan artinya. Ibu sangat berterima kasih sekali kulit kalian sudah berusaha menghafal. Ada tugas-tugas mandiri ya yang akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian menulis surat Atin dipindahkan ke sebelah kiri ya. Paham? Surat Atin ini buat ini wajah itu dipindahkan ke kotak ini sebelah kiri ya. Paham? Selanjutnya pilihan ganda. Silakan kalian pilih mana yang benar ya, pilih ya. Akan refleksi hasil pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian senang membaca surat Atin? Kalau senang, bilang begini sambil senyum ya. Ya, begini sambil senyum. 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, apakah mudah menulis dan menghafal surat Atin? Mudah. Ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah disampaikan tadi? Yang berani. Silakan untuk membacakan kesimpulan satu orang. Boleh, Apian. Pembelajaran surat Atin ini pentingnya membaca Al-Quran dengan arti merupakan hukum tajwid seperti idhar, ikhfa, dan maqalah dengan tepat serta menghafal dan menulis ayat-ayatnya, pemahaman arti tidak ayat dan tidak menjaga keindahan bacaan, tetapi juga memastikan makna ayat sesuai. Kesimpulannya adalah kalau membaca Al-Quran itu penting dengan tajwidnya dan juga harus tampil membacanya agar keindahan bacaan sesuai dengan tajwidnya. Alhamdulillah anak-anak pembelajaran sudah selesai kita laksanakan. Nah, untuk keselamatan kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kakaknya Abiya. Ya baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada tugas dari ibu. Sebelum ibu izin keluar, kalian di rumah tetap menghafal surat Atin. Hanya itu tugas PR-nya yang kalian lakukan di rumah ya. 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 Kita ibu tutup ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari ibu sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya.